bedah isu kali ini akan mendiskusikan mengenai posisi Bupati Pesisir Selatan yang sebetulnya 2 hari sebelum pelantikan, tanggal 24, pelantikannya tanggal 26, yang bersangkutan sudah dinyatakan terpidana oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung itu menolak kasasi dari yang bersangkutan, dan sebagai dalam posisinya sebagai terpidana, dan itu sudah ingkrah karena putusan kasasi Mahkamah Agung, maka bagaimana kemudian Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengaturnya? Saya ingin membacakan salah satu pasal, yaitu pasal 83 ayat 3. Kita bisa sama-sama baca nanti, yang bunyinya begini: kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat 1 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau ingkrah panwis. Nah, sahabat, dari mana saya mulai untuk melakukan bedah isu ini? Yang pertama, di banyak kasus di Indonesia itu memang tegas ketentuan pasal ini di dalam Undang-Undang Nomor 23 2014 digunakan, dan di beberapa undang-undang sebelumnya, ketika ada kasus serupa itu juga sama. Begini, dalam posisi Bupati sebagai tersangka itu jatuhnya ke ayat 1-nya. Jadi ayat 1-nya, kalau Bupati tersangka ia diberhentikan sementara. Saya pernah menulis di harian Kompas ketika sehari sebelum pelantikan Bupati Subang, Bupati di kampung saya, dan posisi yang bersangkutan sedang tersangka, saya katakan bahwa Pak E.F. Hidayat saat itu tetap harus dilantik. Saya bahkan hadir di pelantikannya, kalau tidak salah hari Jumat. Nah, sebelum itu saya menulis di harian Kompas edisi Jawa Barat, yang kemudian ditulis dengan judul yang sama yang saya kirim, pelantikan Bupati tersangka. Jadi Bupati yang tersangka itu bisa dilantik, dan ketika pelantikan itu sudah berjalan, yang bersangkutan harus berhenti sementara, siapapun Bupati tersangka itu. Lalu itu pasal ayat 1-nya. Kemudian di ayat 3 disebutkan dengan tegas yang saya bacakan tadi, bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Itu pasal 83 ayat 3-nya. Sahabat, di bedah isu ini saya tegas ingin menjelaskan bahwa khusus untuk kasus Bupati Pesisir Selatan, yang pertama tentu harus saya kritisi adalah dua. Yang pertama adalah lembaga Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam proses yang saya ikuti perkembangannya itu menurut saya terlambat mengambil putusan, tidak hanya di dalam proses persidangan dan kemudian eksekusinya, tetapi juga jauh sebelumnya. Jadi ketika kasusnya kan ini bergulir sejak awal, jadi pengadilan tingkat pertama di di pengadilan tindak pidana korupsi di Padang, lalu kemudian ketika ada kasasi yang kemudian disampaikan ke Mahkamah Agung, kasasi itu dilakukan oleh jaksa terlebih dahulu, lalu kemudian juga oleh terpidana. Jadi terpidana pada saat itu yang dinyatakan putusan, dan kemudian berubah lagi jadi terdakwa ketika proses kasasi juga melakukan kasasi. Lalu kasasinya itu adalah munculnya terakhir. Jadi 2 hari sebelum pelantikan kasasi itu muncul, dan proses administrasi itu sudah dilakukan prosesnya. Memang sebelumnya itu dilakukan juga ada uji kepada permohonan gugatan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi, dan di dalam sengketa itu juga dimasukkan soal bahwa sudah ingkrah, sudah terpidana. Jadi ini secara ini maladministrasi dilakukan oleh KPU karena prosesnya
menerima yang catatan kepolisiannya, misalnya ada sedang dalam proses pidana dan seterusnya. Tetapi Mahkamah Konstitusi tentu berdasarkan kewenangannya tidak memeriksa itu, tidak itu menjadikan dasar pertimbangannya, tetapi kemudian putusannya berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Perolehan suaranya jauh antara perolehan suara pasangan terpilih dengan urutan nomor 2. Nah, yang kedua yang saya kritisi adalah proses administrasi dan pemerintah daerah yang kemudian tetap saja juga melakukan pelantikan. Ada dua pandangan ini. Ketika Pak Gubernur tetap melantik bupati terpilih yang kemudian sudah ditetapkan dan putusan MK-nya juga memenangkannya, begitu tanda kutip, karena tidak ada istilah menang kalah di MK gitu, dan akhirnya kemudian tetap saja proses pelantikan itu dilakukan. Padahal dari sisi prinsip kehati-hatian misalnya boleh saja Pak Gubernur menunda pelantikan itu, tetapi di sisi lain Pak Gubernur punya prinsip bahwa sepanjang memang salinan putusannya itu belum diterima, maka pelantikan tetap tidak batal gitu ya, tetap dijalankan. Itu dua pandangan yang menurut saya punya pijakan hukumnya. Namun secara pribadi tentu saya juga punya pandangan lain. Dua hal ya. Pertama, Mahkamah Agung mestinya due process, semua proses itu berjalan sesuai dengan keharusannya, waktunya tepat, kemudian juga tidak ada penundaan. Lalu kemudian juga Pak Gubernur seyogianya ketika diketahui tanggal 24 itu sudah putusan MA-nya itu Mahkamah Agungnya sudah inkrah, bisa untuk membatalkan atau menunda pelantikan sampai kemudian itu ada kepastian. Nah, di bagian yang terakhir tentu saja saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana kalau kita kembali saja ke Undang-Undang Nomor 23 di pasal 83 ayat 3 itu sudah jelas bahwa ketika kepala daerah itu sudah terpidana dan sudah dinyatakan inkrah berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan itu harus diberhentikan tanpa mendapatkan persetujuan atau tidak usah mengusulkan ke DPRD. Kita tinggal tunggu waktu saja. Sebetulnya tidak perlu waktunya berlama-lama, apalagi karena semuanya sudah terang benderang, sudah jelas begitu. Dan saya berharap, karena saya juga bagian dari majelis di TPD DKPP, saya tidak ingin mengomentari kasus ini dari sisi etik penyelenggaraan pemilu, tetapi sebagai pengamat, pengajar hukum tata negara, tentu saya harus menyampaikan pemerintah itu harus tegas, pasal 83 itu segera dilaksanakan. Bagaimana setelah itu nanti kita ikut di bedah isu berikutnya. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.